الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-182, yaitu jihad mujahidun. Arti kata jihad ialah mencurahkan semua tenaga dan kemampuan dalam melawan musuh. Orang yang berjihad disebut mujahid, jamaknya adalah mujahidun. Menurut Al-Isfahani, bentuk jihad ada 3. Pertama, jihad melawan musuh yang nampak. Kedua, jihad melawan syaitan. Dan yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Kata jihad diulang 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 24, surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 78, Al-Furqan surah ke-25 ayat 52, dan surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah surah ke-60 ayat 1. Sedangkan kata mujahidun diulang 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 95 3 kali, dan surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 31. Penggunaan kata jihad dalam Al-Quran mempunyai makna yang luas. Ia tidak hanya bermaksud perang melawan orang kafir saja. Ini nampak dalam keterangan pakar tafsir ketika menafsirkan surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 78, di mana dalam ayat itu Allah memerintahkan orang beriman bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Al-Imam Asy-Syaukani menyenaraikan beberapa pendapat mengenai maksud jihad yang terdapat dalam ayat tersebut. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan jihad dalam ayat itu adalah berperang melawan orang kafir dan mempertahankan diri apabila mereka menyerang daerah umat Islam. Ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan jihad dalam ayat itu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah pada ayat sebelumnya, yaitu sholat, ruku dan sujud, beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Ada juga yang berpendapat maksud jihad itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara umum. Manakala Imam Ibnu Katsir cenderung berpendapat yang dimaksudkan jihad dalam ayat itu adalah mencakup segala bentuk mujahadah, sama ada atau sama saja apakah jihad dengan menggunakan lisan, harta maupun jiwa. Imam Al-Alusi sependapat dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Malah beliau menambahkan bahwa termasuk jihad
Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah jihad an-nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan cara melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan perkara yang tidak patut baginya. Jihad al-qalb, yaitu membersihkan hati supaya tidak terikat dan tidak bergantung pada makhluk. Dan jihad ar-ruh, yaitu dengan cara menyadari zat yang wujudnya hakiki hanyalah untuk Allah, hanyalah wujud Allah. Termasuk kategori pekerjaan yang dianggap jihad oleh Al-Quran adalah menyebarkan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 52. Dalam ayat itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berjihad secara sungguh-sungguh. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Secara bersungguh-sungguh menyebarkan Al-Quran kepada orang kafir, yaitu dengan cara melantunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat mau'izah atau nasihat-nasihat, perintah dan larangan di hadapan mereka. Di antara pekerjaan yang juga dianggap jihad di dalam Al-Quran adalah berhijrah ke Madinah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam surah Al-Mumtahinah, surah yang ke-60 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila para sahabat berhijrah meninggalkan Makkah karena jihad dan karena ingin mendapatkan ridhonya, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtiga amardoti, karena ingin mendapatkan ridhonya mereka tidak boleh berkasih sayang dengan musuh-musuh Islam. Dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang beriman mesti menempatkan Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah berada di atas segala-galanya. Ia tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kepada keluarga, kawan, harta, usaha niaga atau usaha bisnis maupun rumah tempat tinggal. Apabila seorang mukmin bersungguh-sungguh dalam berjihad, maka dia mendapat balasan yang agung dari Allah. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 95. Dalam ayat itu kata mujahidun diulang 3 kali dan ditegaskan derajat orang yang berjihad fi sabilillah. Dalam ayat itu kata mujahidun diulang 3 kali dan ditegaskan derajat orang yang berjihad fi sabilillah sama ada atau sama saja dengan harta maupun jiwanya, adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan derajat orang yang tidak tahu, orang yang tidak mau berjihad. Ketinggian derajat itu berupa surga yang lebih tinggi tingkatannya dan pahala yang lebih besar di akhirat nanti. Dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan adanya perang melawan musuh-musuh Islam akan tampaklah orang yang memang mempunyai kesungguhan dalam berjihad fi sabilillah dan yang memang benar-benar mempunyai kesabaran yang tinggi. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kita mengetahui orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang sabar.